dari yang biasa-biasa saja. Kira-kira mungkin begitu ya Pak Maman. Baik, terima kasih banyak Pak Maman, dan kami lanjutkan kepada narasumber berikutnya adalah Profesor Dr. Supriyono. Apakah Bapak sudah siap, Bapak? Prof, boleh memberikan ya, feedback? Boleh, alhamdulillah. Sudah ya, Prof? Silakan, Prof. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya? Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ade Sumekar, penulis buku kita, Ibu Etiva, Bapak Ibu para pembicara sore ini, dan para audiens sekalian. Pertama-tama saya berada di ruangan yang penuh dengan kecerdasan pemikiran. Yang kedua, berterima kasih kepada Pak Ade dan Pak Nitya yang memberi kesempatan saya untuk bersilaturahmi di sore ini untuk membicarakan buku dan pendidikan secara umum. Sampai hari ini saya bolak-balik bukunya Pak Ade ini untuk saya cari-cari begitu banyak mutiara yang bisa kita ambil. Saya itu sudah terbiasa memberi penilaian terhadap buku-buku, terutama jurnal juga, untuk kenaikan pangkat para dosen. Ayo, apa yang tidak ada di bukunya Pak Ade ini? Yang bisa jawab boleh pulang dulu. Saya nggak mau yang serius-serius ini sore. Udah dari webinar ke webinar. Gara-gara COVID, fisik kurang bergerak. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya nge-share beberapa oret-oretan terkait dengan bukunya Pak. Dan yang saya hormati Pak Zulkarnain, Ketua BANP Jawa Barat, yang juga akan menjadi pembicara. Saya ingin memulai, mohon izin saya sebentar. Silakan. Saya cari dulu yang satu statementnya dari Pak Menteri. Mohon maaf ini tidak saya share kepada Bapak Ibu semua karena terkait dengan kebijakan. Yang kedua, mohon izin saya tidak ditempatkan sebagai Ketua BAN, PAUD dan BNF, karena kalau berbicara sebagai Ketua BAN, PAUD dan BNF akan terikat regulasi dan status. Oleh karena itu, saya ingin berbicara sebagai akademisi yang memiliki kebebasan bimbang. Pertama, saya ingin mengkomunikasikan sebuah statement dari Pak Menteri yang tampak di layar. Ini disampaikan di Jawa Barat juga. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Dan yang ketiga, kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Inilah hal-hal yang harus kita sadari. Statement ini mungkin simpel bagi orang-orang. Statement ini kayaknya sebuah kebijakan yang tiba-tiba mengagetkan. Tetapi sebenarnya kalau dipikirkan, direnungkan, ini punya makna yang sangat dalam. Inilah satu bukti bahwa pendidikan kita telah gagal.
pendidikan yang selama ini bergemuruh di permukaan dan di panggung-panggung seminar, sesungguhnya tidak menghasilkan SDM sebagaimana yang diharapkan, yaitu SDM yang kompeten. Kenyataannya pengangguran sarjana banyak. Dan Pak Menteri membuktikan bahwa banyak sarjana-sarjana yang melamar jadi sopir ojol. Sesungguhnya ini adalah refleksi bagi kita. Sudah sejauh mana pendidikan kita mampu menciptakan SDM unggul yang termasuk di dalam sore ini disinggung-singgung. Belum lagi kita menangis meraung-raung ketika ada warga negara Indonesia yang dihukum mati di luar negeri menjadi TKI, yang diperkosa, yang tidak dibayar dan sebagainya. Itu adalah membuktikan bahwa pendidikan kita tidak berhasil menumbuh kembangkan sumber daya manusia di mana dia dilahirkan. Di mana dilahirkan, sesungguhnya Allah memerintahkan di situ juga seharusnya kita bertanam manusia-manusia kita. Indonesia ini sudah dipuja-puja menjadi sebuah negara yang subur makmur. Apa istilah itu di pewayangan termasuk di Sunda itu? Gemah ripah loh jinawi, subur kang tar sarwati nandur, murah kang sarwati nuku. Sebuah negara yang mestinya tidak menghasilkan TKI di tingkat buruh. Nah, ini kalau ini dijelaskan satu seminar sendiri. Kenapa saya mensitir ini? Sesungguhnya bukunya Pak Ade juga berbicara tentang akreditasi. Bukunya Pak Ade. Hampir 40% bahkan dalam buku ini dibicarakan tentang penjaminan mutu dan akreditasi. Saya tandai dari halaman ke 189 yang bagian ketiga berisi tentang apa itu penjaminan mutu dan bagaimana Pak Ade sebagai asesor berpengalaman langsung menjadi asesor yang menjamin mutu. Pertanyaan saya adalah sesungguhnya mana kausalitasnya? Mana yang lebih dulu, akreditasi ataukah mutu? Mutu ataukah akreditasi? Itu sama dengan pertanyaan duluan mana, telur dan ayam. Tentu duluan telur karena diomongkan terdahulu. Kalau ditanya mana lebih dulu, ayam atau telur? Ayam. Pertanyaan berikutnya, terakreditasi makanya bermutu, ataukah bermutu makanya terakreditasi? Jadi akreditasi dan penjaminan mutu itu fungsi manajemen dan itu melekat pada satuan dan program. Ya, di bukunya Pak Ade ini, karena ini dibedah, gitu. Kalau dibedah itu kalau saya ya tak cari-cari kesalahannya. Kalau saya puja-puja, Pak Ade nggak hati-hati ke depan. Siap, Prof. Jadi sebagai buku akademik katakanlah begitu, maka yang segera kelihatan adalah tidak ada referensi yang dirujuk di bagian-bagian setiap sitatan, begitu misalnya. Nggak tahu ini kalau dicek plagiasi berapa persen misalnya, tapi saya yakin ini kecil plagiasinya. Buku yang ditulis dari hati. Nah,
itu biasanya plagiasinya kecil. Oke lah, ini juga tidak terlalu serius. Berikutnya saya ingin berbicara tentang keterampilan abad 21 punyanya Kemdikbud. Saya setuju 1000% tulisannya Pak Ade tentang karakter. Saya setuju orientasi pendidikan kita karakter dulu, baru kompetensi. Karakter dulu. Dulu di zamannya Pak Muhadjir, saya tim pengembang penguatan pendidikan karakter. Karakter pokoknya 5 saja. Oleh Pak Nadiem sekarang diganti menjadi 6 yang dijelaskan oleh Bu Etifah tadi dalam salah satu slide-nya. Apa karakter yang 5 nilai itu? 1 religius, 2 nasionalis, 3 mandiri, 4 berintegritas, 5 gotong royong. Ini adalah perasan dari 32 nilai karakter baik, 18 nilai karakter baik, dan kita memutuskan 5 karakter inti ini. Manusia Indonesia itu harus religius, sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Harus punya nasionalis, kalau enggak, jualan negara. Mandiri itu kalau kesatria itu ya orang yang punya harga diri lah. Ini hancur lebur kita, kemandirian ini dan integritas. Kaya-kaya pada minta bantuan dari pemerintah. Bajunya bagus-bagus, bawa menenteng Android tapi antri BLT. Dan gotong royong. Nah, digeser paling kanan adalah keterampilan abad 21 itu yang sudah dibicarakan oleh Pak Ade juga di bukunya. Sehingga keterampilan dasar berliterasi itu ternyata juga penting. Literasi itu bukan lagi buta huruf, bukan, tetapi kemampuan ikro. Ikro bismi rabbika itu bukan hanya membaca huruf, tetapi membaca tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman, tanda-tanda lingkungan. Sekarang ketika COVID melanda itu banyak perilaku-perilaku kita itu yang dikoreksi oleh Gusti Allah. Yang paling menurut saya paling lucu adalah kejadian di pendidikan anak usia dini. Nanti saya tunjukkan betapa keluarga-keluarga telah kehilangan atau saya sebut impoten di dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya. Dan tanpa malu-malu juga, para guru memburu anak-anak sampai ke dalam rumah dengan istilah guru kunjung. Dan orang tua juga sangat membuka tangan terhadap kehadiran guru-guru untuk menggantikan perannya sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga. Baru saja di sebelah rumah saya tadi ada guru kunjung, tapi saya lupa memfoto di mana kegiatan pembelajarannya sudah betul-betul merampas hak orang tua untuk menyelenggarakan pendidikan. Mama sebentar. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Paradigma penjaminan mutu itu tidak berdiri sendiri. Ini tahun 2007 sudah kami pikirkan. Ada 4 kegiatan yang saling terhubung dalam penjaminan mutu itu. Ini teori manajemen yang sederhana saja. Kalau orang-orang quality assurance menyebutnya PDCA. Konsepnya PDCA, Plan, Do, Take, Action. Orang Indonesia ini enggak muter ini. Enggak muter, bukan enggak pinter. PDCA-nya enggak muter, berhenti dan balik lagi.
plan. Setiap tahun ada perencanaan berbusa-busa. Perencanaan mutu, perencanaan manajemen, perencanaan pembiayaan. Harusnya perencanaan itu dikerjakan, do. Ternyata tidak do. Tidak do. C-nya bukan melakukan checking, bukan melakukan monitoring dan evaluasi, tapi cancel again. Plan, do, cancel again. Jadi nggak sampai action. Saya kembali ke sini dulu. Mestinya pendidikan bermutu itu ditetapkan standarnya, kriterianya. Itu. Sekarang, dalam era COVID itu kelihatan banget. Proses pemenuhan standar tidak sinkron. Penetapan standar. Pendidik PAUD harus begini. Sarananya harus gini. Prosesnya harus gini. RPP harus gini, dan seterusnya. Pinter membuat standar. Tetapi tidak bisa memenuhinya, karena pada saat buat perencanaan, lupa melihat bumi. Terutama di PNF juga. Pemenuhan standar, tanggung jawab siapa? Pemenuhan standar. Pemenuhan standar itu tanggung jawabnya banyak pihak, bukan hanya satuan, tetapi juga pemerintah daerah. Contoh, ketika pandemi COVID lalu pembelajaran dilakukan secara daring, semua sibuk membicarakan tentang alat komunikasi. Yang muncul di permukaan adalah kedodorannya para keluarga karena tidak punya Android, tidak punya laptop, tidak punya pulsa. Pemerintah akhirnya menurunkan bantuan-bantuan pembelian Android dan laptop serta pulsa. Sekarang sedang ramai pulsa, bantuan pulsa. Mohon izin, Prof. Waktunya 5 menit lagi. Oh iya, oke. Terima kasih. Sewu. Saya lihatkan dikit lagi. Pemenuhan standar ini juga tanggung jawab Pemda. Pemda yang harusnya menyediakan WiFi menyeluruh. Nah, orang tua juga. Tidak semua orang tua punya ruang belajar. Gitu. Tidak ada. Sekarang kalau seminar aja kita ada yang sambil tiduran, ada yang sambil di ruang makan. Tidak standar. Dan seterusnya sehingga perbaikan standar pun tidak jelas. Ini PDCA tadi. Inilah yang diinginkan oleh Kemdikbud untuk menyelenggarakan penjaminan mutu ke depan, Pak. Jadi tidak ada kurang lagi, Pak Ade nanti sudah tahu. Lalu berbasis otomasi itu, semua harus terhubung TIK, dan akreditasi akan dilakukan secara sukarela. Reakreditasinya, seperti di perguruan tinggi. Nah, terakhir, ini beberapa literasi abad 21 yang saya kutip dari Kemdikbud. Sekarang, pendidikan bermutu seperti apa? Ini ada sitatan menarik dari Facebook dari kawan saya, Pak Nafik dari Sidoarjo. School in the future. Konsep-konsep tentang murid, guru, kurikulum, ruang kelas, proses, evaluasi, pembiayaan, dan sebagainya akan bergeser. Kelas, contoh, tidak lagi oleh 4 dinding. Kelas itu sekarang itu ya orang yang setema dalam belajar, namanya kelas. Mungkin tidak kenal secara fisik, tetapi kenal secara pembicaraan. Evaluasi bukan lagi ujian nasional, tetapi uji kompetensi parsial yang dilakukan